Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Liza dengan NIM 48. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas mingguan modul 2 PPM di shift 2. Soalnya itu yang pertama, jadi ada sebuah PT, PPM Furniture, di mana ini tuh memproduksi furnitur kayu dan mendapati kualitas yang serupa selama 20 hari terakhir. Nah, analisis data ini diberikan di bawah ini, yaitu jumlah defektif setelah dilakukan inspeksi selama 20 hari terakhir dengan sampel yang sama. Nah, berdasarkan data dan informasi, ditanya itu, buatlah peta kendali yang sesuai dan apakah proses produksi terkendali secara statistik dan berapa nilai UCL, CL, dan LCL pada masing-masing peta yang sudah terkendali. Jadi, karena ini kan dimintanya untuk membuat peta kendali yang sesuai. Jadi dari data yang ada, itu tuh sampelnya itu ada sama terus, sampelnya sama, dan dia defektif. Maka kita akan membuat peta kendali NP. Nah, kita bisa menggunakan menggunakan RStudio untuk menjawab soal ini. Nah, jadi ini RStudio-nya, dan sebelumnya itu udah saya download juga packages dari Excel untuk membaca Excel dari datanya dan juga QCC. Jadi sebelumnya udah ada Excel-nya juga. Nah, pertama-tama kita bisa membuat si RStudio-nya itu membaca data yang ada di Excel-nya itu dengan menginput sintaks seperti ini. Nah, karena soalnya itu ada 5, jadi kita masukin 5 state di sini, terus di sini ada judul dari Excel-nya dan sheet-nya di mana aja. Nah, ini bisa kita langsung run aja, biar RStudio-nya bisa membaca si Excel-nya itu untuk soalnya. Kemudian kita bisa langsung masuk ke soal pertama yang tadi. Kita bisa input sintaks seperti ini. Jadi soal nomor 1 kita akan membuat peta kendali NP. Soal 1 itu defektif dan sizes-nya itu sampel karena di soalnya juga di sini kepala tabelnya itu sampel dengan defektif. Jadi kita mau meng-highlight bahwa soal ini tuh yang sama itu adalah sampelnya, karena kita akan membuat peta kendali peta kendali NP. Kemudian type-nya itu tipenya peta kendali NP, peta kendali NP underscore ini NIM-nya. Terus di sumbu X-nya itu ada pengamatan ke, tulisan pengamatan ke, dan di sumbu Y-nya itu ada jumlah defektif. Nah, ini kita bisa langsung run aja. Nah, ini bisa terlihat peta kendalinya seperti ini. Nah, berdasarkan peta kendali yang ada itu kan dia tidak keluar batas kan, nggak keluar dari UCL, nggak keluar dari LCL. Nah, makanya kita akan lihat juga apakah ada yang keluar batas kendali atau enggak dengan memasukkan sintaks seperti ini. Nah, violations di run. Nah, ternyata emang nggak ada 0 dua-duanya. Kemudian kita bisa langsung ke rangkuman aja. Jadi kita bisa lihat bahwa LCL dan UCL-nya itu adalah LCL-nya itu adalah 3,239 dan UCL-nya itu adalah 24,90. Nah, dari data yang ada ini berarti kan dia udah terkendali secara statistik karena nggak ada yang keluar dari batas kendalinya. Nah, kemudian kita bisa langsung masuk ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini ada PT PPM Mobil Cemerlang yang produksi mobil. Dan selama 20 hari itu dia memantau jumlah mobil yang mengalami cacat. Nah, tujuan utamanya itu untuk memastikan bahwa setiap mobil yang keluar dari jalur produksi itu memenuhi standar kualitas tinggi.
sesuai dengan yang gitulah, yang standar yang telah ditetapkan. Nah, ini adalah data jumlah mobil yang mengalami cacat selama 20 hari terakhir dengan sampel yang berbeda dan dia defektif. Nah, karena dia defektif dan juga sampelnya beda, berarti dia sama kayak peta kendali NP, tapi karena sampelnya berbeda, maka dia masuknya ke peta kendali P. Maka di sini buat peta kendali sesuai, apakah proses produksinya terkendali secara statistik, dan berapa nilai UCL, CL, dan LCL-nya. Nah, kita kembali lagi ke RStudio. Nah, di sini kita bisa langsung, karena tadi kan kita udah nge-input datanya juga, jadi kita nggak perlu masukin sintaks input data lagi, karena RStudio-nya udah membaca data yang ada di Excel. Kita langsung aja dia membuat peta kendalinya. Nomor 2. Sama seperti tadi, karena kita memintanya memintanya peta kendali P, jadi kita CCP nulisnya. Kalau tadi kan CNP, karena kita membuat tipenya itu NP, kalau ini P. Ini juga defektif, terus dia sampel juga, karena di soal tadi kan kepala tabelnya itu dia sampel tulisannya, dan emang itu emang kita highlight, karena sampelnya yang beda, maka kita pakainya yang P. Setelah itu kita run aja. Nah, ini kita bisa lihat kalau ada banyak titik yang merah, berarti dia terlihat lewat dari batas kendalinya. Ada 3 titik. Nah, untuk kita tahu nih titik mana aja, kita bisa masukin sintaks yang lewat batas kendali melalui sintaks violations. Nah, di sini ternyata ada titik 6. 6 tuh di sini, yang paling tinggi di sini. Dan 18 tuh di sini. Dan untuk 1 tuh di sini. Nah, karena banyak titik yang lewat dari batas kendali, maka kita harus perbaikin itu dengan cara memasukkan sintaks perbaikan peta kendali. Nah, berarti kan kita mau ngilangin titik-titik yang tadi kan, titik-titik yang 16, 6, 18 sama 1. Makanya kita tulis 6, 18 sama 1. Kita run aja. Kemudian kita mau lihat peta kendali perbaikannya. Nah, kalau kayak gini kan berarti dia udah nggak keluar dari batas kendali kan. Dia udah pas di sini, terus tadi yang 1 juga dia udah naik lagi ke sini. Terus yang 18 tadi juga udah turun, jadi dia nggak melewati UCL. Dan tadi yang 6 juga enggak. Jadi ini hasil perbaikannya. Nah, untuk melihat summary-nya, dia UCL sama LCL-nya berapa, sama CL-nya berapa, kita bisa langsung lihat rangkuman CCP dengan di run aja. Nah, di sini bisa terlihat bahwa LCL-nya itu adalah 0,05669 dan UCL-nya itu 0,070. Nah, setelah itu kita bisa langsung ke nomor berdasarkan peta kendali yang ada, karena dia udah perbaikan, jadi dia udah stabil, udah terkendali secara statistik. Tapi kalau misalnya kita lihat dari yang peta kendali sebelumnya, itu kan dia banyak titik yang ini ya, yang keluar dari batas kendali, yaitu 6, 18 sama 1. Jadi itu nggak terkendali, tapi karena dia udah diperbaiki, maka kita udah bisa bilang kalau ini terkendali secara statistik, karena dia nggak ada yang keluar dari garis batas kendalinya. Setelah itu kita bisa lanjut ke nomor 3. Ada PT PPM Kreatif, dia memproduksi industri batik tradisional dan melakukan pengukuran jumlah cacat pada batik selama 25 hari terakhir. Nah, ini adalah data-data sampelnya yang sama dengan data defeknya. Nah, berdasarkan data, kita bisa lihat bahwa sampelnya itu kan sama dengan dia tipenya itu defect. Nah, kalau gitu kita harus membuat peta kendali C. Nah,
peta kendali C itu kita bisa buat seperti ini. Karena udah ada datanya tadi, udah diinput, jadi kita nggak perlu input data lagi. Kita langsung masuk ke sintaks intinya aja, yaitu kita membuat peta kendali C. Nah, kita bisa run. Nah, ini bisa terlihat peta kendalinya. Ada satu yang lewat dari batas UCL, upper control limitnya, yaitu di titik 18. Nah, kita bisa juga lihat violationsnya atau di mana sih titik yang dia keluar dari batas kendali dengan masukin violations lagi seperti sebelumnya. Ini kita run aja. Nah, ini bisa terlihat bahwa titik yang beyond limits-nya itu ada 18, titik 18. Nah, untuk memperbaikinya, kita bisa masukin perbaikan peta kendali seperti sebelumnya, yaitu seperti ini. Nah, kita akan mau hapus data yang keluar dari batas kendali, yaitu 18, jadi kita tulisnya min 18. Run aja. Terus itu kita buat peta kendali perbaikan. Nah, pas diperbaikin, 18-nya udah keluar dari, udah masuk lagi nih ke area ini. Area antara CL sama UCL. Tapi ternyata yang titik 8 itu dia keluar. Nah, kalau kayak gini, kita langsung lihat summary aja karena dia udah dibikin kendali perbaikannya kan. Nah, di sini kita bisa lihat kalau UCL-nya itu udah 19,73 dan LCL-nya itu 0,601. Nah, berdasarkan dari peta kendali ini, kita bisa lihat kalau dia kurang terkendali. Kurang terkendali karena ada titik yang keluar dari batas kendali atas. Itu yang titik 8. Walaupun udah diperbaiki gitu. Ya, kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 itu ada PT PPM Kain Indonesia yang produksi tekstil dari produksi kain, dan selama 15 hari terakhir itu perusahaan ini melakukan pengamatan terhadap jumlah cacat pada kain yang dihasilkan. Nah, ini adalah jumlah cacat pada kain dengan jumlah unit yang diperiksanya itu segini dan defeknya segini. Nah, soalnya juga sama tipenya, jadi dia itu jumlah unit yang diperiksa tuh berarti dia beda-beda kan sampel yang diambil, dan tipenya itu dia tipe defect. Makanya kita bisa asumsi kalau ini adalah peta kendali U sama kayak C, cuman karena dia sampelnya beda-beda, jadi kita pakai peta kendali U. Nah, caranya hampir sama kayak peta kendali C. Kita masukin dulu sintaksnya. Karena ini soal nomor 4. Jadi kita masukin soal nomor 4. Nah, ini kita bisa langsung masukin aja, run aja. Dia tipenya defect ya, makanya kita masukin defect. Nah, ini peta kendalinya. Nah, kalau dari data, kalau dari peta kendali, ya ini bisa dilihat gak ada yang keluar dari batas kendali ya. Jadi, sebenarnya nggak usah kita tulis violationsnya, cuman kita lihat aja kira-kira ada nggak yang keluar dari batas kendali. Nah, ternyata juga nggak ada ya, dia 0. Jadi kita bisa langsung aja lihat summary-nya. Atau mau lihat LCL dan UCL-nya berapa. Nah, di sini LCL-nya itu ini ya, ada 0,014. Sama kalau UCL-nya itu adalah 0,29. Nah, berdasarkan kendali yang ada, berarti dia terkendali ya secara statistik.
karena nggak ada titik yang keluar dari batas kendali. Selanjutnya kita ke nomor 5. Nah, ini ada perusahaan kayu lapis PPM Furnish yang mengidentifikasi 7 jenis cacat pada produk-produk mereka di dalam 1 bulan terakhir. Nah, perusahaan ini ternyata nggak memenuhi standar produksi dari data kecacatan yang ada. Nah, ini adalah jenis cacatnya yang menjadi sumber penyebab masalah. Nah, berapa besar persentase masing-masing jenis cacat dan buatlah ke dalam bentuk diagram Pareto. Bagaimana usaha yang dapat dilakukan agar cacat produk keju tersebut dapat diminimalisasi. Nah, untuk membuat diagram Pareto, kita bisa start studio lagi. Nah, untuk sintaks sendiri itu cukup kayak gini aja. Nah, ini defect. Soal 5, kan kita mau di soal 5, terus jumlah cacat. Tadi emang di kepala tabelnya juga tulisannya jumlah cacat, dan nama dari X lab-nya itu atau simbol X-nya itu adalah jenis cacat critical quality. Terus kita mau bikin Pareto chart. Udah, habis itu kita langsung run aja. Nah, di sini bisa kita lihat Pareto chart for defect-nya. Nah, kita bisa zoom aja. Nah, ini ya. Jadi, dari Paretonya itu, dia dari kiri ke kanan itu kan dia lebih besar ya, dari kiri ke kanan. Nah, jadi berdasarkan diagram, bahwa terlihat kalau yang, apa nih namanya? Yang warping atau yang melengkung, itu dia paling besar. Dengan nilainya itu, dengan nilai persennya itu ada 22,88. Dan dia juga terlihat dia paling besar, paling tinggi lah ininya, diagram batangnya. Nah, kemudian yang paling kedua itu adalah tidak sesuai spesifikasi dimensinya. Nah, itu nilainya itu persennya itu adalah 44. Oh, sorry, dari kiri ke kanan itu dia mengecil persentasenya. Membesar dari kiri ke kanan itu membesar. Jadi, yang tidak sesuai spesifikasi itu di sini titiknya. Itu dengan 44%, terus di retak permukaan itu ada ini dikecilin aja deh. Di retak permukaan itu ada 64,36, ini titiknya di sini paling gede, lebih tinggi lagi. Terus kalau yang cacat pada tepi itu 77, nanti lebih tinggi lagi, sampai lubang atau cacat lubang itu nyampe 100%. Nah, ini adalah kumulatif persentasenya. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan supaya tidak terjadi kecacatan ini, harus dilakukan pemeriksaan ulang, gitu, inspeksi ulang, kemudian memperbaiki juga standar yang ada yang telah ditetapkan. Terus proses produksi yang dilakukan itu harus sesuai dengan SOP dan menerapkan standar yang sudah ditetapkan. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.